warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nazli Hidayati SPD. Saya mengajar di SDN 5 Loktabat Utara Kota Banjarbaru. Kali ini saya mengikuti lomba apresiasi GTK dedikatif. SDN 5 Loktabat Utara termasuk sekolah baru. Sekolah ini berdiri pada tahun 2014. Sekolah ini baru meluluskan 6 angkatan. SDN 5 Loktabat Utara dipimpin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kristiana Anggraini, SPD MPD. Beliau memimpin 23 tendik dan tenaga kependidikan. Jumlah murid di sekolah ini yaitu 359 siswa dengan 13 rombel. Saya telah mengajar selama 16 tahun dan ini tahun kelima saya di SDN 5 Loktabat Utara. Selama saya mengajar, saya menemui berbagai macam tingkah laku dan karakter murid. Namun, kali ini saya menemui karakter murid saya yang sangat unik sekali. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak mempercayai Tuhan atau kita sebut ateis. Kali ini saya akan membagikan praktik baik dalam membimbing murid saya yang bernama Muhammad Marshall. Mari kita saksikan ceritanya. Profesi guru bukan sekedar pekerjaan yang mentransfer ilmu pengetahuan dari buku ke benak murid. Lebih dari itu, guru adalah sosok pembimbing, pendengar, dan terkadang menjadi orang tua kedua bagi anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Di tengah dinamika pendidikan yang terus berkembang, seorang guru dituntut tidak hanya cakap dalam hal akademis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan spiritual murid-muridnya. Dengan pengalaman mengajar saya selama lebih dari 15 tahun, saya telah menemui berbagai karakter dan tantangan dari murid-murid saya. Namun, pada tahun ajaran ini, saya dihadapkan pada situasi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Seorang murid saya yang bernama Muhammad Marshall yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang ateis. Pernyataan ini tentu mengejutkan, terutama di lingkungan sekolah dasar yang mayoritas siswanya masih dalam tahap pembentukan karakter dan pemahaman dasar tentang nilai-nilai keagamaan. Saya memandang situasi ini sebagai tantangan profesional yang memerlukan pendekatan bijaksana, penuh empati, dan berbasis pada pemahaman mendalam terhadap kondisi murid saya. Gak pernah berdoa, gak percaya Tuhan. Kenapa begitu? Gak punya agama. Kalau kita sebagai orang muslim, kita wajib ya berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Bu Najri, yang tadi masuk di kelas 5B, ada anak kita yang bernama Muhammad Marshall itu ketika saya disuruh memimpin baca doa, dia tidak mau katanya. Dia jawab. Oh iya. Berarti dia menganggap dirinya itu ateis ya Bu ya, tidak percaya Tuhan. Iya. Nanti kita bimbing, kita dekati, kita berikan Pendapat ya. Ibu lihat kalau pelajaran bahasa Inggris, Marshall itu sangat antusias tuh. Kenapa tuh? Ulun emang suka. Suka banget bahasa Inggris ya? Juga pengen nanti di masa depan ke luar negeri gitu. What is your hobby? What is your hobby? I like to play this tabletop RPG game called Dungeons and Dragons.
I also like to write, I like to read books, and I like to just make friends. What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? I wanna hopefully be a fiction writer, a successful one. Walaupun teman kita di kelas lain ada beda agama, kita tetap menghargai. Ada yang beda suku, tetap menghargai. Mari kita lihat dulu video tentang toleransi terhadap perbedaan. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Nah, sekarang setelah menonton video tadi tentang toleransi keberagaman, apa menurut kalian bagaimana pendapat kalian? Kita harus apa dengan teman yang berbeda? Harus apa? Toleransi, saling menghargai. Apa lagi? Tolong. Bagaimana cara kita membantu teman baru kita agar merasa lebih nyaman menghadap ngobrol? Nah, saya ini Bu nggak mau berdoa, nggak mau sholat gitu Pak. Itu bagaimana itu Pak menurut kalian? Apa memang dari pikirannya sendiri? Rasanya lagi takut sebenarnya. Oh, iya. Ya kan aku ya korban perceraian. Oh, iya. Orang ini kesana kemari gue dari Iya. Palangkaraya pernah. Oh, iya. Dari lama lah dia kopek nggak sekolah dia Iya. ini. Makanya umurnya harusnya SMP Pak ya? Harusnya SMP, harusnya Iya. masanya 14 tahun harusnya SMP kelas 2 Iya, gitu iya. ya. Iya. Di kelas 2 harusnya masanya ada laki orangnya. Iya. Dia orangnya introvert. Introvert. Dia introvert orangnya dia. Cuma kalau marah-marah tuh enggak. Kalau padahal banyak diem dia. Iya. Alarmnya banyak diem. Nah, ilmuwan itu nah mereka pintar dalam hal sains, tapi mereka juga punya keyakinan, ya. Para ilmuwan itu mereka juga punya keyakinan, jadi mereka percaya juga tentang agama gitu. Jadi agama dan kepintaran itu harus seimbang. Menurut Marsha, kalau kita di masyarakat itu selain pendidikan yang tinggi, karakter atau sikap itu penting nggak? Gimana? Penting. Kenapa? Menurut Marsha penting? Kalau misalnya karakter nggak dibangun kan masyarakat yang nggak ada karakter nggak bakal bisa jadi satu. Pun boleh Oh iya jelas. Nah, seperti Allah itu ada dengan penciptaan alam semesta ini. Adanya langit, adanya bumi. Perjalanan membimbing Marsha memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya. Saya menyadari bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi pendamping dalam perjalanan pencarian jati diri murid saya. Sekarang Marshall lebih terbuka dalam mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan spiritualnya. Bahkan akhir-akhir ini dia mulai mau mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, seperti sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Walaupun tidak rutin, namun saya tidak memaksakan, karena saya percaya bahwa semua hal itu butuh proses. Semoga kisah ini dapat menginspirasi para pendidik untuk terus berdedikasi dalam menjalankan tugas mulia mereka dengan penuh empati, kesabaran, dan kasih sayang. Profesi seorang guru bukan hanya sekedar untuk mengajarkan siswa agar mendapatkan nilai yang tinggi. Namun, seorang guru harus mendidik dengan hati agar menumbuhkan karakter siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berempati. Pendidik sejati tak hanya mengejar angka, tapi membentuk hati dan budi pekerti. Thank you to Mrs. Naswi for guiding me to be a better person and being my teacher. May her health always be well.